Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat maghrib yang insyaallah kita menunggu datangnya salat isya sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa datang ke masjid salat maghrib berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya dengan mengaji. Hari ini hari Kamis, malam Jumat, mestinya yang mengaji Pak Taslim dengan kajian tafsir Yasin. Tapi Pak Taslim sekarang sedang berada di luar kota, sehingga tadi pagi izin, dan saya selaku yang menjaga masjid ini ya, daripada kosong, karena ini forum sudah berjalan bagus, saya isi. Nah, sebagaimana hari Rabu kemarin ketika saya mengisi kosongan Pak Abu Rahmat, malam ini saya masih akan melanjutkan kajian dengan membaca kitab Nashaihul Ibad. Dan tentu saja insya Allah pada malam-malam berikutnya, kalau seandainya ada waktu yang kosong dan saya pas ada. Kalau kosong saya juga pas nggak ada ya nggak ada. Baik, Bapak dan Ibu-ibu, kemarin sudah saya sampaikan bahwa pengarang kitab ini memulai kajiannya dengan mengemukakan hadis Nabi yang merupakan hadis qudsi yang kemarin sudah mulai saya sampaikan sepotong bagian yang paling awal, yang berbunyi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalam. Ya ibadi, hai para hambaku, ini sesungguhnya aku Allah dalam hal ini haramtu dzulma, telah mengharamkan zalim, telah mengharamkan perbuatan aniaya ala nafsi, terhadap diriku sendiri. Wa ja'altuhu, dan aku telah menjadikan kezaliman itu bainakum muharraman, di antara kamu juga merupakan suatu yang haram. Fala tadzalamu, oleh karena itu jangan saling menzalimi di antara kamu. Malam ini saya teruskan dengan bagian berikutnya. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Yang artinya, ya ibadi, hai para hambaku, kullukum, kamu semuanya, dhallun, dalam keadaan tersesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang telah aku berikan petunjuk, telah aku berikan hidayah kepadanya.
fastahduni. Oleh karena itu, memohonlah kamu sekalian hidayah kepadaku, ahdikum. Kalau kamu memohon hidayah kepadaku, niscaya aku akan memberikan hidayah kepadamu. Bapak dan ibu-ibu, dalam hadis qudsi ini Allah ingin menegaskan bahwa sesungguhnya manusia itu tersesat. Manusia itu dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Dan kalau manusia itu kemudian ketika dia bisa mengetahui sesuatu, itu sungguh yang menjadikan dia tahu, yang memberikan dia petunjuk, yang memberikan dia hidayah, itu tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memperhatikan proses kehidupan kita dari mulai lahir, kita akan sadar betul, sesadar-sadarnya bahwa ketika kita lahir itu ya praktis tidak memiliki pengetahuan apapun kita. Bahkan pengetahuan yang indrawi saja itu belum punya kita. Karena memang seluruh indera kita itu belum berfungsi. Apalagi kok kemudian pengetahuan-pengetahuan yang lain. Sama sekali belum ada. Nah, apa yang disebut hidayah atau petunjuk itu sesungguhnya kalau kita bahasakan dengan bahasa simpel itu sesuatu yang bisa memberikan pengetahuan kepada seseorang. Itu petunjuk. Itu hidayah. Kita mau pergi, tidak tahu arah. Kita biasanya bertanya, minta petunjuk. Ini kalau kita mau ke tempat ini itu lewatnya yang mana ya? Oh, ke sana. Lah ke sana itulah petunjuk, ke sana itulah hidayah sebenarnya. Dari mulai atau semula tidak tahu, kita diberitahu menjadi tahu. Nah itulah petunjuk. Oleh karena itu sesungguhnya yang namanya petunjuk itu atau hidayah itu bermacam-macam levelnya sebenarnya. Syekh Mustafa Al-Maraghi itu dalam tafsirnya Al-Maraghi yang sangat terkenal itu membagi petunjuk itu ke dalam 5 bentuk. Yang pertama adalah petunjuk yang disebut sebagai petunjuk naluri atau instingtif. Yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan hidayah al-gharizat. Itu petunjuk juga itu. Yang namanya naluri, insting, gharizah itu petunjuk itu. Coba bayangkan misalnya bayi yang baru lahir itu kan dari segi apapun yang dimilikinya itu belum berfungsi. Tapi instingnya sudah berjalan. Kalau dia lapar, dia nangis.
Sehingga dengan nangis itu ibunya tahu. Oh, sedang lapar anakku ini. Disusuinya lah. Itu instinktif. Bayi kok kemudian lapar nangis, instinktif. Nah, hidayah yang level berikutnya atau bentuk berikutnya adalah hidayah al-hawashi, hidayah indra. Dalam Al-Quran itu kan disebutkan ketika kamu lahir, kamu belum tahu apa-apa. Kemudian waja'ala lakumus sam'a wal basara. Ya. Pendengaran mulai berfungsi, baru kemudian mata berfungsi. Ya. Jadi bayi itu pertama kali yang berfungsi telinganya itu. Mata itu meskipun menentang tapi tidak melihat dia itu sesungguhnya. Mulai berkembang. Ya. Lalu dilengkapi dengan indera-indera yang lain yang kita kenal dengan panca indera. Nah, panca indera ini pun juga fungsinya sama untuk mengetahui sesuatu. Makanya disebut sebagai hidayah. Tadi kan sudah kita katakan ya, hidayah itu adalah sesuatu yang bisa menunjukkan orang kepada sesuatu, membedakan sesuatu dari yang lain, itu hidayah. Dengan mata ya, kita bisa melihat, oh ini warna putih, warna kuning, warna hijau. Kalau tidak punya mata tidak bisa itu kita membedakan itu. Itu hidayah luar biasa itu. Jangan dikira bukan hidayah itu. Dengan lidah perasa itu kita bisa merasakan nikmatnya manis, nikmatnya asin, nikmatnya apalagi pahit. Ya. Itu coba kalau misalnya lidah kita itu kemudian tiba-tiba tidak berasa, itu gimana itu? Ya. Atau coba bayangkan tiba-tiba mata kita buta itu, misalnya coba saja, dibayangkan saja, tidak usah ngalamin betulan gitu ya. Itu sudah kayak apa itu hidayah mata itu luar biasa itu. Jangan dikira sepele itu hidayah mata itu. Dengan alat peraba kita bisa meraba, oh ini halus, ini kasar. Dengan hidung kita bisa mencium bau yang wangi, bau yang sedap. Bisa membedakan dengan bau yang busuk. Parfum yang mahal itu tidak ada gunanya kalau hidungnya mampet itu. Betul enggak, Pak? Tidak ada gunanya. Parfum yang mahal, yang bagus itu ya baru bermakna kalau hidung kita normal. Atau hidung-hidung yang berada di sekitar kita itu normal. Kan luar biasa itu berarti itu hidung kita itu. Telinga kita bisa mendengarkan indahnya suara yang merdu, indahnya gemericik air, indahnya keindahan-keindahan yang lain yang bisa dengar lewat telinga. Itu hidayah. Hidayah al-hawashi. Ya. Nah, hidayah instinktif tadi oleh Allah diberikan kepada manusia, tapi tidak hanya manusia, hewan pun juga diberi. Ya. Hidayah indra manusia diberi, tapi hewan juga diberi. Bahkan malahan dalam kasus tertentu kemampuan indera binatang itu lebih hebat dari manusia. Ya, misalnya kucing itu alat baunya itu, penciumnya itu luar biasa itu. Kalah kita dengan kucing itu. Ya. Kucing itu ikan asin jauh aja udah ngerti itu kok. Kita kan enggak. Kita kan baru bau kalau dekat betul. Kalah dalam hal
indera pencium kita itu dengan kucing aja kalah kita. Mata, oh kita terbatas. Ada mata yang sangat tajam apa itu? Mata burung apa itu yang katanya elang ya, atau burung apalah itu tajam sekali itu. Kalah kita matanya. Kalau bandingannya dengan sekedar tadi itu hidayah indrawi tadi. Nah, ada level hidayah yang lebih tinggi yaitu hidayah al-aqli. Hidayah akal. Nah, hidayah akal ini sudah hanya milik manusia. Binatang tidak ada hidayah akal. Nah, dengan akal inilah kita kemudian bisa setingkat lebih tinggi dibanding indera. Karena memang ada sesuatu yang secara akliyah itu sudah pasti. Contoh misalnya, kalau ada sendok dimasukkan ke gelas, itu kalau mata kita itu kan pasti melihatnya itu kan jadi bengkok itu kan, sendok itu kan. Nah itulah diantara kelemahan indera kita itu di situ itu. Punya kelemahan ternyata, baru melihat sendok yang di depan mata itu bisa keliru. Yang mestinya itu lurus, kita bilang bengkok kelihatannya. Rel kereta api yang jelas-jelas lurus begini, tapi loh lama-lama kok tiba-tiba menjadi nyambung. Akal kita mengatakan tidak mungkin itu. Berarti hidayah akal ini lebih tinggi ketimbang indera tadi. Bahkan sebagian besar terkait dengan persoalan kehidupan itu juga kemudian bisa ditemukan oleh akal itu. Yang kemudian kita kenal dengan adanya falsafah, ada ilmu pengetahuan, ada teknologi, itu semua adalah dari hasil kerja akal, kerja budaya. Nah itu dengan akal itu. Mencipta peradaban itu. Tidak hanya dengan indera. Binatang itu sejak dulu, yang namanya bikin rumah ya susah itu. Mau sampai kapanpun ya, uwel-uwel jadi susah kuwi. Karena binatang tidak pernah menciptakan peradaban, menciptakan budaya. Ya memang ada burung yang kemudian punya rumah bagus. Tapi siapa yang buat? Apa burungnya itu buat rumah yang bagus itu? Ya enggak, sangkar burung yang bagus yang buat juga manusia. Tapi kalau manusia kan enggak. Rumah itu dulu sederhana, hanya gubuk. Ya. Kemudian jadi semakin bagus, ada gedek, ya. Lalu papan, lalu tembok, lalu apa lagi Pak Ali Pak? Ya. Semakin modern, semakin banyak itu bahan-bahan yang bisa ditemukan itu. Dulu hanya pakai bambu, ya. Akhirnya sekarang pakai ada besi, sekarang baja ringan, terus berkembang itu. Karena apa? Karena manusia memiliki akal. Jadi rumah menjadi sangat luar biasa. Kendaraan juga begitu, dulu ya hanya mengendara dulu mungkin jalan kaki asalnya, lama-lama mengendarai hewan, ya. Lama-lama bikin kendaraan. Kendaraannya sekarang juga sudah luar biasa. Ya. Coba itu kendaraannya Wawan itu sampai berapa harganya Pak? Ada yang berapa Pak? Miliaran Pak ya deh. Oh, coba miliaran. Kalau dibelikan mobil kita tuh dapat berapa itu? Ya. Itu misalnya. Jadi itu karena manusia memiliki akal, budaya akal. Nah, siapa itu yang memberikan tadi itu? Insting. Siapa yang memberikan panca indera itu? Siapa yang memberikan akal itu?
Ya Allah. Jadi itulah Allah memberikan hidayah itu dari mulai yang instinktif, indrawi, sampai akliyah tadi, rasional tadi. Apa itu cukup? Cukup belum itu dengan hidayah sampai hidayah akal? Belum. Disitulah kemudian Allah memberikan hidayah yang berupa agama yang dibawa oleh para nabi dengan kitab sucinya masing-masing itu hidayah dari Allah itu. Memang yang namanya akal itu ya, dalam kajian-kajian filsafat itu mampu sampai misalnya dengan menemukan Tuhan itu ada, itu mampu. Dalam kajian filsafat itu banyak itu ditemukan argumen mengenai Tuhan itu ada, itu bisa. Dan itulah batas akal sampai di situ saja. Dalam kajian filsafat ketuhanan itu ada yang disebut dengan argumen ontologis, ada argumen kosmologis, ada argumen teleologis, ada argumen moral, macam-macam. Ya. Yang kesemuanya itu dengan argumen yang dibangun oleh akal itu bisa sampai kepada Tuhan itu ada. Tapi Tuhan itu siapa? Lalu hubungan kita dengan Tuhan itu harus bagaimana? Caranya bagaimana? Itu akal sudah tidak mampu. Disitulah makanya ada hidayah Tuhan yang berupa agama. Makanya dalam Al-Quran konsepnya itu adalah konsep pengenalan diri Tuhan kepada manusia. Makanya ada yang mengatakan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Itu kan pernyataan Tuhan kepada manusia. Bukan manusia yang mengerti tentang Allah itu tidak tahu. Allah mengenalkan kepada manusia, innani anallah, akulah ini Tuhan. La ilaha illa ana, yang tidak ada Tuhan kecuali aku. Nah, lalu kemudian Allah memberikan tahu, fa'budni, oleh karena itu sembahlah aku, beribadahlah kepadaku. Caranya bagaimana? Wa aqimis sholata li dzikri. Dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jelas. Itu hidayah. Hidayah ad-dini, hidayah agama itu. Yang dibawa oleh para nabi. Makanya dalam konsep Islam, manusia itu karena dia memang sesungguhnya sesat, tidak memiliki pengetahuan dan tidak memiliki petunjuk apapun kecuali yang diberi petunjuk oleh Allah. Manusia yang pertama kan sekaligus juga seorang nabi, yakni Adam itu. Jadi Allah itu sudah sejak pertama menciptakan manusia sekaligus langsung diberi hidayah yang berupa agama petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Lalu kemudian disusullah dengan nabi-nabi yang silih berganti sampai dengan yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hidayah ad-dini, hidayah agama. Nah sekarang pertanyaan lagi, apakah dengan hidayah agama itu cukup?
Cukup, Pak? Belum. Apa masih ada lagi jenis hidayah yang lain? Apa, Pak? Nafsu. Bukan. Ya. Nafsu itu bukan hidayah. Ya. Ternyata masih ada hidayah. Apa itu? Itulah hidayah yang disebut dengan hidayah at-taufiqi. Makanya kita kan sering mendengar nama taufik hidayat gitu. Atau hidayat taufik tidak ada. Nah, kenapa kok masih ada butuh hidayah taufikiyah? Dalam kenyataannya, meskipun toh Allah itu sudah memberikan agama kepada manusia. Kalau dalam kasus kita misalnya, Allah sudah memberikan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad, dan oleh Nabi Muhammad Al-Quran ini diajarkan kepada manusia supaya mengimani itu. Tapi kenyataannya apa? Semua iman? Semua iman pada Al-Quran apa tidak? Kenyataannya tidak semua orang beriman pada Al-Quran. Loh kok begitu? Iya, itulah hidayah at-taufiqi. Dan hidayah at-taufiqi ini memang merupakan hak prerogatif Allah, akan diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Itu ya memang haknya Allah. Makanya dalam Al-Quran sampai dinyatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Hai Muhammad, sesungguhnya kamu itu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang paling kau cintai sekalipun. Makanya dalam sejarah Islam kita mengenal, kita mengetahui paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Thalib yang dalam kehidupannya memelihara Nabi, tidak hanya memelihara, melindungi Nabi, itu sampai dengan wafat belum beriman kepada Nabi. Karena apa? Yang memberikan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi sampai muncul ayat yang seperti itu tadi. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Lalu orang sudah beriman sekalipun, berislam sekalipun, dalam kenyataannya apakah kemudian dia sepenuhnya betul-betul mengikuti ajaran Islam itu dengan sungguh-sungguh? Ternyata tidak semuanya. Ada orang yang ya betul-betul bagus di dalam berislam, tapi ada yang setengah-setengah, tapi ada yang sangat-sangat kurang dalam berislamnya ini. Sehingga kita misalnya mengenal ada Islam KTP apa itu misalnya. Nah ini lagi-lagi juga persoalan hidayah. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, hidayah at-taufiq itu ya, dari segi kebahasaan itu maksudnya adalah ada pertemuan, ada kecocokan, ada muwafaqah antara apa? Antara kehendak Allah dengan keinginan kita. Pas cocok ketemu, bermuwafaqah. Itulah makanya disebut dengan hidayah taufiq. Jadi apa yang kita pikirkan, kita pahami, kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, nama lain dari hidayah taufik itu adalah hidayah al-ma'unah. Hidayah yang merupakan pertolongan semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bukan kita yang menentukan, Allah betul-betul yang memberikan hidayah. Jadi misalnya Allah berfirman dalam Al-Quran tentang apa saja, karena kita mendapatkan hidayah taufik dari Allah tadi itu, pemahaman kita terhadap Al-Quran itu ya benar, sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Karena bisa jadi pemahaman kita itu tidak benar. Disitulah makanya butuh hidayah. Pemahaman sudah benar sekalipun, tapi bisa jadi kita tidak mengamalkan. Untuk bisa mengamalkan itu juga butuh hidayah juga. Kita kan sudah semua tahu toh, kalau yang namanya jamaah itu penting. Jamaah itu bagus. Tapi apa semua orang jamaah? Enggak kan? Nah, berarti orang yang bisa berjamaah itu ya karena mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah sebabnya karena hidayah itu hanya milik Allah tadi itu. Dan Allah hanya memberikan kepada siapa yang dikehendakinya itu, makanya kita diperintahkan oleh Allah untuk memohon kepadanya. Fastahduni. Mohonlah kamu kepadaku agar supaya mendapatkan hidayah. Kalau kamu betul-betul bersungguh-sungguh di dalam meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ahdiku, niscaya akan aku beri hidayah kepadamu. Dan ini sejalan dengan ayat Al-Quran yang mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh berjihad di jalanku, niscaya akan aku tunjuki jalan-jalan. Loh, ini janji Allah. Nah, persoalannya adalah kita ini bersungguh-sungguh tidak, berjihad tidak di dalam rangka untuk mendapatkan hidayah Allah itu. Kalau bersungguh-sungguh, Allah akan berikan hidayah. Dan hidayah itu tidak pandang apakah orang ini pinter atau tidak. Bukan ukuran itu. Kalau misalnya untuk mendapatkan hidayah itu harus pinter. Harus ngerti Islam dengan hebat. Loh, orang-orang orientalis di barat itu lebih pinter dari kita. Wong mereka itu profesor-profesor dalam ilmu keislaman. Tapi nyatanya mereka tidak berislam. Karena tidak mendapat hidayah. Oleh karena itu, ya kita bersyukur, meskipun kita ini ya tidak pinter-pinter amat, tapi oleh Allah diberi hidayah untuk mau berislam dan mau mengamalkan Islam. Nah, persoalannya adalah tinggal bagaimana kita ini bersungguh-sungguh itu. Nah, di antara bentuk atau bukti dari kesungguhan kita di dalam rangka mencari hidayah Allah itu ya bapak-bapak mau duduk-duduk seperti ini di masjid, mendengarkan pengajian. Loh, ini bukti paling jelas tentang bahwa kita ini betul-betul mengharap diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saben hari membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Tapi tidak pernah ngaji. Loh, dari mana hidayah itu dapat? Jadi harus ada action, ya, aksi nyata yang menunjukkan bahwa kita itu di samping ihdinas siratal mustaqim itu juga betul-betul mau mengaji, ya, supaya hidayah itu betul-betul kita raih.
Wong sudah ngaji sergap aja kadang-kadang belum tentu Allah memberikan hidayah. Ya. Nah, disinilah perlunya kita memadukan antara doa dengan usaha itu. Tadi fastahduni, hendaklah kamu memohon hidayah kepadaku itu dengan berdoa. Dan kita sudah berdoa terus kepada Allah itu. Setiap kali sholat setidaknya itu. Kalau kita sholat sehari semalam wajib saja itu paling tidak kita mohon hidayah kepada Allah itu 17 kali ihdinas siratal mustaqim. Tapi itu jangan hanya di mulut saja, jangan hanya di perkataan saja, secara verbalistik saja, tapi harus diwujudkan dalam bentuk real aksi menjemput hidayah itu, yakni dengan mau mengaji secara bersungguh-sungguh itu. Nah, mudah-mudahan kita semua diberi hidayah oleh Allah, diberi kekuatan lahir dan batin oleh Allah untuk bisa mengaji seperti ini, ya. Sehingga dengan begini mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita, sehingga apa yang kita pahami, kita pikirkan, kita lakukan itu betul-betul sesuai dengan apa yang dituntunkan, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sudah sampai waktu Isya, kita akhiri baru 2 potong hadis. Ya, ini masih panjang hadis ini karena ini hadis panjang. Ya, nanti bisa jadi ya bisa berpotong-potong tergantung dari perlunya penjelasan yang panjang dan pendeknya itu ya tergantung dari sifat hadis yang kita baca. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.